Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Allahumma al-Fatihah. Baiklah, di kelas ini ada 15 anak dan alhamdulillah sudah masuk ke dalam Google Meet semuanya. Sebelumnya kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan online. Dan juga kita harus selalu melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan dan juga selalu menjaga kebersihan. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang mawas diri. Maksudnya mawas diri yakni introspeksi diri. Bagaimana ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita tidak mengulanginya lagi. Dan yang akan kita bahas hari ini yakni mengenai apa itu beriman kepada malaikat Allah, kemudian dalil nakli atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada malaikat, kemudian nama dan juga tugas dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menampilkan video pendek mengenai dari apa yang akan kita pelajari. Bagi teman-teman semuanya, silakan mencermati video berikut ini. Dalil nakli iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yasta'shirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam melaksanakan tugas. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan. Malaikat sepenuhnya percaya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nama dan tugas malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet sangkakala. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Mungkar bertugas menanya orang yang dalam kubur. Malaikat Nakir bertugas menanya orang dalam kubur. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua amal baik. Malaikat Atid bertugas mencatat semua amal buruk. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Setelah teman-teman melihat video, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan mengenai video tersebut, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Mas David. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Zaman sekarang Nabi dan Rasul sudah tidak ada, terus apa tugas Malaikat Jibril? Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang bisa menjawab. Silahkan. Jadi benar apa yang dikatakan saudara Jaini. Tugas malaikat Jibril ketika Nabi dan Rasul sudah tidak ada, yakni memberikan ilmu atau membuka jalan ilmu kepada para manusia. Ya, tepat sekali. Kemudian sekarang silahkan cari dalil nakli yang ada dalam Al-Quran selain dari yang sudah
ada di video tersebut, yakni Quran Surat Al-Anbiya. Cari dalil nakli selain Quran Surat Al-Anbiya, silahkan dicari, nanti silahkan langsung isi ke komentar. Cukup tuliskan suratnya dan juga ayatnya, maksudnya ayat keberapa, tidak usah tulisan Arabnya. Iya, benar sekali jawaban dari teman-teman semuanya. Jadi dalil nakli tentang iman kepada malaikat itu bukan hanya terdapat pada surat Al-Anbiya, akan tetapi juga terdapat dalam surat An-Nisa, tepatnya pada ayat ke-136 dan juga 172. Selain itu juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat ke-30 dan juga 98, dan masih banyak lagi. Inti dari semua dalil tersebut yakni bagaimana kita harus percaya akan adanya mereka, yakni malaikat Allah. Juga percaya bahwa mereka hanya menjalankan perintah Allah, selalu taat pada perintah Allah. Dan juga bagaimana kita harus mengakui keberadaan mereka yang selalu taat pada Allah, dan malaikat tersebut diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pernah merasa letih ataupun lelah. Tidak seperti ya kita manusia, karena malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai dari video yang telah kita tonton bersama. Yang pertama yakni dalil nakli iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Mereka bertugas mengurusi berbagai urusan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang taat dalam melaksanakan tugas. Mereka tidak pernah merasa letih dan mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan. Malaikat sepenuhnya percaya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni sifat dan perilaku dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni malaikat, jin dan juga manusia. Sifat dan perilaku malaikat yakni selalu patuh dan taat kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Karena bagaimanapun juga malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Kemudian yang kedua dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Seperti malaikat Jibril yang ketika memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kadang-kadang beliau juga berubah wujud atau menyamar menjadi sahabat yang bernama Diyah Al-Qalbi, dan juga terkadang beliau menyamar sebagai sahabat Arab Badui. Meskipun seperti itu, Nabi Muhammad juga mengetahui bahwa itu ilmu atau wahyu benar-benar datangnya dari Allah. Kemudian malaikat juga tidak makan dan juga tidak minum. Dan juga malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir dan juga berdoa bagi hamba-hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya yakni sifat dari jin. Yang pertama diciptakan dari nyala api. Dan kemudian yang kedua yakni jin termasuk makhluk gaib. Ada yang patuh dan durhaka, memiliki nafsu, dan seperti manusia mereka juga makan dan minum. Kemudian yang terakhir yakni sifat dari manusia, yakni berasal dari tanah, makhluk kasat mata. Seperti jin, ada yang taat dan juga ada yang durhaka, memiliki potensi biologis seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Potensi berpikir yang dapat berubah, dan juga yang terakhir memiliki hawa nafsu. Malaikat dan jin merupakan dua makhluk yang berbeda. Meskipun sama-sama makhluk gaib, tapi mereka berbeda
malaikat sebagai zat tetapi tidak diberikan kekuatan membeda-bedakan seperti manusia. Malaikat tunduk dan patuh pada ketentuan Allah. Malaikat tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal ataupun durhaka kepada Allah. Makanya malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah merasa lelah. Kemudian yang selanjutnya yakni nama dan tugas malaikat. Untuk tugas malaikat tadi sudah terdapat dalam video dan saya akan menambahkan sedikit, yakni tugas malaikat secara umum. Dan yang pertama menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Kemudian yang selanjutnya meneguhkan hati para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tulus. Maksudnya ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mengharapkan ridho dari Allah, kita akan dibantu oleh malaikat untuk teguh pendirian, maksudnya tidak goyah, agar selalu berada di jalan Allah. Kemudian yang selanjutnya menjaga orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila kita beriman kepada Allah, selalu berada di jalan Allah, kita akan selalu dijaga atau didampingi oleh para malaikat. Selanjutnya yakni perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang kafir. Ya, yang seperti yang disebutkan di atas tadi, bahwa tugas malaikat atau malaikat itu bertugas melaksanakan semua urusan yang diperintahkan oleh Allah, termasuk menghukum orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada para malaikat. Kemudian yang terakhir yakni mendorong manusia untuk berbuat baik. Terkadang ketika kita akan melakukan sebuah kejahatan atau kemaksiatan, di situ kita merasakan sebuah keraguan untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Itu karena kita masih memiliki rasa iman dan percaya bahwa malaikat Allah itu ada. Makanya banyak yang tidak melaksanakan atau tidak jadi berbuat yang maksiat ataupun kejelekan. Mungkin itu saja ya, setelah pembelajaran yang kita lakukan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua, yakni adalah wajib hukumnya bagi umat muslim untuk mengimaninya atau mempercayainya. Adanya malaikat tersebut merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Selain itu, malaikat juga selalu taat dengan perintah Allah dan tidak pernah membantah. Mungkin itu saja. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang introspeksi diri, bagaimana cara kita agar tidak melakukan kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.